ada atau mungkin banyak yang terlilit utang? Bukan ada, hampir semua. Hampir semua. Iya. Non muslim kali. Justru yang muslim yang paling banyak. Yang banyak, iya. Oh gitu. Utang itu membuat orang jadi jahat. Jadi jahat? Jahat. Termasuk ke karyawannya sendiri. Oh gitu. Iya. Saya langsung aja ke yang terbesar. Memang berapa sih Triliunan. yang pernah dibantu? Triliunan? Iya. Hutang triliunan. itu? Iya. Hutangnya bukan lancar dong. Udah macet dong. Kalau lancar kan sebenarnya Ya, ini bisnis yang kena COVID, Dok. Bukan utang nggak boleh, ya boleh aja. Cuma nggak tepat gitu. Dalam hal apapun. Yang kedua, kalau sudah sadar utang itu hentikan itu. Hentikan nambah utang. Kita tahu kan, Indonesia banyak pengusaha besar. Iya. Gitu. Kelihatannya mereka baik-baik saja nggak sih? Atau ada yang sebetulnya lagi pusing? Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya kedatangan seorang, siapa ya? Orang yang mungkin selalu di belakang layar banyak orang, banyak perusahaan-perusahaan, business owner. Dan beliau juga merupakan seorang penulis, juga seller dari buku. Ini luar biasa bukunya ya. Kita sambut saja narasumber yang hebat kita, Mas Samsul. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehormatan buat saya nih. Saya senang banget ini, pengen ngeliat langsung senyumnya Pak Dokter. Biasanya di YouTube ya, gitu. Saya juga follower ini loh, LinkedIn-nya loh, luar biasa. Termasuk kita akan bahas lunas hutang miliaran. Ini kan yang ditunggu viewer kami nih, sepertinya. Oke, Pak Samsul. Iya. Saya nggak tahu tadinya mau mulai dari mana arah pembicaraan kita, karena ketika kita ngobrol tadi, aduh ternyata ini orang hebat ini. Saya berhasil mendatangkan beliau nih. Gini, mulai ini boleh diminum nggak? Boleh diminum, silakan. Mulai aja udah haus kita nih. Haus ini sudah. Bismillah. Iya, luar biasa karena mengundang beliau aja tadinya, waduh, ini siapa? Profilnya di mana? Saya follow LinkedIn-nya nggak di mana-mana fotonya itu, tidak seperti saya. Tempel sana, tempel sini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar banyak hal, berbagai macam aspek kehidupan. Dari mulai bisnis mungkin, kemudian beliau juga merupakan first bisnis syariah business coach ya. Insya Allah. Wah, luar biasa. Sampai sekarang kayaknya belum ada. Belum ada sampai sekarang ya. Iya. Oke, pertama tahun 2006. 2006. Wah, itu luar biasa. Oke, karena kita mulai dari bisnis, saya akan mulai pertanyaan dengan bisnis di Indonesia itu sebetulnya baik-baik saja apa tidak sih? Sangat baik-baik saja. Sangat baik-baik saja. Ya. Oh, oke. Saya kan punya banyak teman ya, ribuan orang lah network di saya itu. Semuanya bisnisnya growth. Kalaupun ada yang stagnan ya menjaga di situ. Hampir semuanya growth. Karena tahu rahasianya. Karena tahu rahasianya. Oh, oke. Tapi urgensinya apa jadi membuat buku lunas hutang miliaran? Kemudian ada juga kesalahan fatal pengusaha membangkitkan bisnis dengan utang gitu. Iya. Ini kan buku ini pasti ada risetnya dong. Ada. Kenapa kira-kira? Ya itulah rahasianya kenapa pengusaha-pengusaha yang di circle saya itu tetap growth. Karena dia tidak ada beban utang. Tidak ada beban utang. Iya. Kebayang nggak Dok? Misalnya ya banyak pengusaha kan sekarang, oh Pak Samsul bisnis saya turun, kok bisa? Karena pemerintah melakukan penghematan. Begitu melakukan penghematan, dia ordernya kan turun tuh. Order turun, sementara dia punya utang. Namanya utang, cost of fund-nya tetap. Kebayang nggak? Revenue-nya turun, ada biaya yang tetap, sehingga berat tuh ngangkatnya tuh. Oke. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang sudah tidak punya cost of fund, nggak ada persoalan. Sehingga dia ketika yang lain turun, dia nggak ada persoalan, saatnya untuk mengambil alih pasar. Jadi kalau ditanya Indonesia baik-baik, sangat baik-baik saja. Sangat baik-baik saja. Rasa optimisme ini yang kita perlukan gitu ya. Iya. Karena kita tahulah di pemberitaan ya, Iya. PHK dan sebagainya. Alhamdulillah di kita enggak. Gitu ya. Oh, oke. Termasuk di bisnis owner di bawah. Ya, di saya juga semua. Oke. Kita malah selalu mengumumkan rekrutmen dan rekrutmen. Nah, ini sahabat, kalau Anda punya value apa, ya datang ke Dokter Demul, tanyain di Pak Samsul ada lowongan nggak gitu. Oh itu justru ya. Oke, kebalik ini, yang lain layoff, ini malah hiring. Hire. Oke gitu ya. Asal punya value. Orang yang punya value seharusnya tidak punya persoalan dengan pekerjaan. Gitu ya. Dan saya terus nyari orang-orang talent-talent yang punya value. Yang punya value. Nanti tinggal aja di komen di sini ya. Komen aja nanti. Dropshipping. Penuh nanti diserang saya. Oke. Baik Pak Samsul, gini ya. Umumnya bisnis, Iya. begitu mau tidak hanya scale up lah, tapi
skala lebih besar aja, misalkan biar orderan lebih banyak, itu kan perlu modal. Betul. Nah, modal itu kadang-kadang tidak semua business owner punya. Iya. Kalau ada tawaran dari investor Iya. maupun bank, itu kan Iya. gencar biasanya tuh. Iya. Itu kan umum ya? Umum. Memang sepakat ya umum ya? Memang mikirnya katanya begitu. Oh, oke. Tapi kenapa nggak boleh diambil? Bukan nggak boleh dok, pilihan. Oh, pilihan. Oke. Kita bebas memilih ya, apakah saya mau scale up, mau grow dengan suntikan utang, dengan investor atau dengan organik, itu pilihan aja. Cuma biasanya orang itu tidak sabar. Tidak sabar. Dia memilih growth dengan atau scale up dengan secara cepat, sementara permodalnya equity-nya nggak cukup. Gimana caranya equity nggak cukup, tambah dengan utangan gitu. Oke, karena kadang-kadang gini, saya juga merasakan. Iya. Pertama adalah organik itu lama. Salah satunya gitu ya umumnya. Mau di challenge nih, salah berarti Pak Dede. Saya mau ngomong begini, kata siapa? Kata siapa? Gitu. Oke, saya belajar. Belum belajar sama beliau nih. Saya nahan kan. Oh gitu. Nanti banyak komen ini. Oh iya. Siapa narasumbernya motong-motong. Iya, oke, gak apa-apa. Saya merasakan organik itu lama gitu ya. Gitu. Kedua adalah di mata investor kan kadang belum seksi gitu ya. Jadi tadi ya utang salah satunya gitu ya. Iya. Nah, salahnya di mana? Karena sama-sama uang, fresh money gitu ya. Walaupun ya beda pendekatan. Seperti apa? Tidak salah tapi ada konsekuensi. Apapun ada konsekuensi. Contoh nih misalnya ya, saya punya bisnis sekarang skalanya 10 miliar. Ya, ada opportunity misalnya mau ngambil pekerjaan sampai 30 miliar. Sehingga perlu tambahan modal. Nah, yang sering tidak difikirkan oleh pengusaha begini, Pak Dokter ya. Sekarang bisnis saya kan saya mampu menggenggam uang 10 miliar nih ceritanya. Nah, tiba-tiba kemampuan saya di level 10 miliar, ada suntikan dana tambahan 10 miliar lagi, saya harus menggenggam duit 20 miliar. Banyak yang tidak merasa, tidak sadar kalau sebetulnya kesanggupan dia baru di level 10 miliar. Oke. Apa yang terjadi? Seorang anak kecil belum bisa menggenggam kon es krim yang satu kon itu, yang satu scoop. Tiba-tiba ngelihat ada iklan es krim yang 3 scoop gitu. Ayah, aku minta ayah. Oke. Tangannya baru bisa menggenggam satu. Kalau ayahnya ngasih dok, yang 3 scoop itu, pertanyaan saya, ayahnya tuh wise toh nggak sebetulnya? Enggak. Sebenarnya kesanggupannya. Di situ. Di awal-awal nggak ada persoalan karena cashnya masih ada. Coba tunggu setahun, 2 tahun berikutnya. Oke. Case-nya seperti ini enggak? Nih Pak Samsul. Saya pernah ya ditawarin. Mau dibesarin seperti apa perusahaan? Kalau saya kasih injeksi segini, saya bingung. Iya. Memperbanyak salesnya dari mana gitu. Berarti timnya juga harus dibangun gitu ya. Jadi ketika ditanya seperti itu, ya saya belum punya plan ke sana gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Karena kesanggupan saya masih di sana waktu itu. Atau dokter sekarang tanya ke saya. Dokter adalah calon investor. Saya yang mau di ini perusahaan startup, tanya kayak pertanyaan kayak gitu. Samsul, perusahaan Anda saya suntikan katakanlah 200 miliar deh gitu ya. Anda mau ngapain dengan uang itu? Pak Dokter sebagai calon investor, how big your expectation to my company? How big? Saya mau return di 3 tahun. Boleh. Persoalannya sekarang skala usaha saya baru 50 miliar. Saya akan kejar yang 200 miliar, tapi mungkin tidak dalam waktu 3 tahun. Karena skala saya masih 50 miliar. Jangankan 200 miliar, 1 triliun saya kejar. Cuma saya mau lihat nih progresnya dari sini. Kalau saya diminta tiba-tiba 200 miliar, sementara masih kapasitas saya di 50, cari startup yang lain. Artinya Pak Samsul nolak kalau seperti itu? Atau menunggu investor sesuai dengan plan tadi? Saya tidak menolak. Nah persoalannya kan saya ngukur skala saya dulu sekarang. Betul kita harus big dream. Tapi kan ngelihat dulu saat ini dok. Ya, 1 triliun saya kejar. Cuma kan saya lihat skala saya 50 miliar. Ini banyak pengusaha yang tidak sabar, apalagi iming-iming 200 miliar. Pertanyaan saya nih, Anda yang punya pengalaman di startup, betulkah 200 miliar cash atau hanya kertas? Kertas. Saya tahu itu kertas. Atau hanya cerita. Anda tinggal 5% habis 200 miliarnya nggak ada. Ya pakai sistem kita berapa miliar, pakai resource kita berapa miliar gitu. Boleh pakai gedung kita berapa miliar, itu saya tahu itu. Oke, kalau gitu saya balik nih. Katakanlah sebuah usaha, ya menengah lah ya, nggak terlalu besar gitu.
mau minjem sama bank karena apa? Karena ada order yang Iya. dia harus beli sendiri tapi cashnya nggak cukup. Iya. Berarti itu juga tidak bisa dong kalau itu. Bisa. Oh bisa. Cuma persoalannya sebenarnya ada opsi lain. Hmm. Misal ya, tadi sebenarnya saya sudah berusaha 10 tahun nih untuk di level ini. Tiba-tiba ada order 2 kali lipat. Saya merasa perlu modal, pinjam duit. Pertanyaannya kenapa mikir mau pinjem? Kan kita ada sumber-sumber lain. Contoh, saya misalnya berusaha sudah 10 tahun kerjasama dokter sebagai supplier saya. Kenapa saya nggak ngomong sama Pak Dokter? Pak Dokter Dedi, ini saya ada project. Saya kan selama ini sudah 10 tahun kerjasama sama Bapak, nggak ada persoalan. Ini ada project ini. Daripada saya ngutang, keuntungan dikasih ke bank, saya ingin Bapak mensupport saya. Oh gitu. Kan bisa begitu. Ada jalan ya? Iya. Kenapa kita nutup dengan itu? Okay. Toh saya dengan Pak Dokter sudah 10 tahun bekerja sama. Iya. Dan baik-baik saja. Baik-baik kalau saja. bisnisnya baik, benar ya. Kalau bisnisnya baik. Oke. Kan yang mengantarkan saya sampai 10 tahun begini dengan skala sampai sekian miliar kan bersama dokter. Mereka juga. Mereka juga. Kenapa saya dengan pihak lain? Yang baru ketemu. Yang baru ketemu. Plus Dan yang minta jaminan. minta jaminan ya pasti. Kalau ini oke minta jaminan nggak ada persoalan. Tahu sih sudah 10 tahun kerjasama. Iya. Ayo kita garap bareng. Oke. Itu salah satu. Di antaranya. Kenapa mikir ngutang? Iya ya. Oke. Di luar memang misalkan kemampuan dari supplier juga belum tentu bisa handle itu ya. Karena mereka juga katakanlah kelas menengah juga atau UMKM juga gitu ya. Iya. Seperti itu. Iya, makanya tetap bertumbuh secara organik itu. Organik itu penting. Iya. Nah, ditambah speed ya. Speed. Jangan lama-lama organik nah gitu. itu yang ingin saya tanyakan tadi. Saya udah terlanjur bilang ketahuan nih. Dari perspektif saya di bisnis saya, ini organik ini lama. Jadi gimana? Mempercepatnya Pak Iya, Samsul? harus percepat. Gimana? Boleh spill nggak? Spill dulu deh dikit lah. Oke, sebenarnya ada 4 nih. Ini teori bisnis yang biasa-biasa aja ya. Pertama adalah yang market development. Pasti kan kita punya produk. Apa misalnya punya buku ini. Ya, misalnya contoh buku saya ya. Awalnya judulnya Kesalahan Fatal Utang tuh. Ini yang ya, kesalahan fatal yang pertama yang belum saya baca ini. Itu isinya sama itu. Isinya sama, oke. Iya. Tapi saya ingin mengembangkan pasarnya. Kan saya udah ini udah di level itu sudah nggak saya ngitung lagi karena kalau bisa dihitung katanya belum banyak. Iya betul juga. Kalau sedikit ngitung terus, punya satu toko didatangin terus gitu ya. Saya nggak ngitung ini sudah berapa, ya. Saya mikir kan, ingin gimana caranya ada market lain yang saya ini. Saya bikin dengan yang ini. Ini produk sama persis sama isinya. Oh persis sama? Sama isinya. Oh. Cuman saya ganti judul. Kalau ini lewat jaringan internal, itu lewat toko buku. Toko buku. Iya. Oke. Nah, udah kebuka market kan, cepet. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama ya kalau mikir. Yang kedua kan bisa product development. Saya punya apa sebetulnya ini banyak contoh di kami itu. Misalnya kemarin saya baru ke Kamerun ke Eropa, maaf ke Afrika. Di Afrika itu benar-benar tambang duit luar biasa dok. Tambang duit? Ya. Ya kan ketika di sini misalnya ya mohon maaf ini Pak Prabowo ya. Ketika di sini tidak pro bisnis maka di luar tuh banyak saingan negeri ini. Banyak. Ya. Ya. Kami ke sana itu luar biasa. Ya. Selain market development tadi yang domestic market, overseas market. Ya. Yang kedua adalah tadi market development, product development. Produk apa saja di market yang sudah saya jual selama ini. Itu bisa. Kan saya sudah misalnya market saya dokter lah. Dokter Dedi, saya jualan satu buku ini. Kan udah raving fan saya jual aja buku yang lain. Sebagai product development. Oke, paham. Ya, scale up namanya. Ya, scale up. Iya. Cross sell produk juga. Iya. Oh, oke. Ada upsell, cross sell atau apapun namanya. Ya. Iya. Oke. Nggak cukup dari situ, ya sudah business development, other business yang kira-kira ini hati-hati nih pengusaha ya. Tetap kalau Anda mau mengembangkan bisnis, tetap yang tidak jauh-jauh dari bisnis utamanya. Karena kalau terlalu jauh repot nanti. Gitu. Kalau terlalu jauh namanya startup lagi dok. Namanya startup itu masih punya bayi lagi. Namanya punya bayi kan nggak bisa langsung berdiri, nggak bisa langsung berat, tetap aja disusui. Nggak bisa berharap banyak dalam waktu 1-2 tahun. Pertama. Environment dan ekosistemnya berbeda. Oh, Eka setuju itu, betul. Ini buat teman-teman ya yang kadang-kadang gini, udah bagus di bisnis yang utama, tiba-tiba lagi seksi nih bisnis, katakanlah jauh banget skincare gitu ya, itu kan sesuatu yang lain gitu ya. Banyak cerita dok. Kalau misalnya ya, suatu ketika ada bisnis yang booming di Bandung, ya snack.
Dokter tahu lah yang level-level. Oh oke, tahu. Oke, sekarang kemana? Wah, yang nggak kedengeran lagi. Di minimarket nggak ada loh sekarang. Karena bisnis developmentnya itu jauh berbeda dengan bisnis intinya. Oke. Iya, saya nggak dengar lagi. Udah gitu. Makanya kembali ke awal tadi, what is your purpose ketika gitu dokter ya. tadi saya mau dapat 200 miliar nih gitu. Seperti itu. Oke, jadi tetap balik ya. Tetap balik dan bisa cepat dengan cara itu. Oke, saya mau pakai market development dulu nih. Saya mau pakai product development. Oh, masih bisa lagi saya mau business development. Oke. Akhirnya tadi organik tetap lebih bagus Lebih gitu bagus. ya. Tapi harus ada percepatan. Cepat. Kalau ternyata butuh cash money yang banyak di awal, Iya. kenapa harus hutang? Kalau ada jalan yang Ada lain. yang lain. Salah satunya partner yang sudah jalan lah. Oke. Gitu. Memang ada yang bukan ada ya. Pasti ada. Cuman banyak gak sih yang terlilit hutang? Dan faktor utamanya tuh apa sampai terlilit? Harusnya pengusaha kalau menggunakan utangnya produktif gitu ya. Bener bisnisnya harusnya baik-baik aja dong. Kan mereka juga harusnya sudah, katakanlah ini kita bicara mengenai bunga ya, riba gitu ya. Mereka harusnya udah pintar ngitung dong. Iya. Kalau memang nutup cost of fund setahun dengan profit setahun. Tapi Iya. kenapa kok ada atau mungkin banyak yang terlilit utang? Bukan ada, hampir semua. Hampir semua. Iya. Non muslim kali. Justru yang muslim yang paling banyak. Yang banyak, iya. Oh gitu. Saya belum mengalami hal itu, mudah-mudahan enggak. Jangan dong. Dan karena dari awal juga saya tidak pernah menggunakan itu, betul itu organik. Tapi tadi organik kayak curhat sedikit ya, colongan tadi. Ternyata lambat, ternyata ada percepatannya Iya, gitu. dipercepat aja. Oke. Katakanlah sekarang, Pak. Iya. Ada teman-teman pengusaha di luar yang viewer kami juga banyak. Mungkin skalanya UMKM. Tapi ngomong Pak Samsul ini ngurusin UMKM gak sih? Jangan-jangan nih, setahu saya beliau itu waduh, kalibernya udah kaliber pembicara besar. Cuman mungkin kita tidak tahu karena beliau di belakang layar ya. Ya sebut saja mungkin Pak Atung Desemwaringin gitu ya. Angkatannya gitu. Hermawan Kartajaya juga ya. Pak Hermawan guru saya pernah ngajar di Makles. Gitu. Pernah ngajar juga ya. Ya, beliau pernah ngasih penghargaan juga. Skalanya kan korporat tapi masih ngurusin UMKM gak sih? Ya, namanya membantu ya siapapun yang datang. Oke. Insya Allah kita bantulah gitu. Nah, kalau ada perusahaan terlepas dari skalanya nih, terlilit hutang, bisnisnya gitu-gitu aja. Katanya nih lunas hutang miliaran gitu ya. Iya. Banyak viewer kami yang suka tanya gitu. Iya. Gimana caranya? Bisnisnya kan cuma segini, udah telanjur hutang banyak misalnya gitu. Iya. Mau mulai usaha lagi digenjot kan butuh uang lagi, hutang lagi dong gitu. Gimana? Caranya gimana sih? Pertama nih kalau ini ya datang ke kantor kami misalnya ya ada orang datang selalu kita tanya utangnya berapa gitu. Ya kalau misalnya miliaran tapi 1 digit sampai 9M sama teman-teman tuh Bapak pulang aja kalau cuma segitu tidur. Oh gitu. Segitu tiduran selesai gitu. Saya masih belum bisa mencerna nih gitu ya. Oke, saya langsung aja ke yang terbesar. Memang berapa sih Triliunan. yang pernah dibantu? Triliunan? Iya, Hutang triliunan. itu. Iya. Hutangnya bukan lancar dong, udah macet dong. Kalau lancar kan sebenarnya Ya, ini bisnis yang kena COVID, Dok. Ada seorang pengusaha bisnisnya rental private jet. Oh gitu. Iya. Turun lah gitu ya. Ya alhamdulillah. Justru semakin tinggi utangnya semakin relatif lebih mudah penyelesaiannya daripada yang kecil-kecil. Oh ya? Iya. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Ya, Pak, dibocorin dikit dong. ini teman-teman mungkin yang ahli keuangan seharusnya ngerti. Oke. Saya justru pakai hanya metode anak SMEA aja, SMA keuangan ya, SMA apa namanya? Kalau dulu SMEA kan? Apa PKPU seperti maskapai kita yang besar itu? Enggak pakai begitu. Ya, pakai keuangan. Sebetulnya gini, kalau di neraca itu kan ini aset, ada debt sama equity ya. Betul. Kan ada pindahin aja opsi debt ke equity itu di antaranya itu lebih mudah. Gitu. Oke. Di antaranya kan ketika equity-nya naik ke atas nambah kan debtnya jadi turun nah, ini gitu. Di antaranya itu permainannya. Oke, jadi Lebih tinggi, lebih mudah. Lebih mudah. Nah ini viewer kami yang di bawah 10 miliar nanti skip video ini nih gitu ya. Solusi bagi mereka yang di bawah 10 miliar. Gimana Pak Samsul? Mereka harus ngapain sih? Mungkin sekarang lagi kelilit, bingung gitu nonton video ini, mudah-mudahan dapat solusi.
sedikit aja spill. Jangan disuruh pulang nih. Gimana? Enggak suruh pulang pokoknya. Ini apa? Senggol di komentar aja. Senggol di komentar gitu. Nanti Senggol dibantu gimana jawab cara- ya. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya banyak hal untuk menyelesaikan utang. Itu yang ini kan saya juga pengalaman, semuanya pengalaman pribadi. Yang pertama sadari bahwa utang itu nggak benar walaupun untuk bisnis. Oke. Yang gitu kata ya. orang apa kalau bisnis nggak pakai utang nggak akan berkembang kan gitu. Saya Umumnya selalu gitu. jawab kata siapa gitu. Kalau nggak berutang nggak punya apa-apa. Saya selalu jawab pokoknya kata siapa gitu aja selalu ya. Nah pertama sadari bahwa utang itu nggak benar, terutama mengembangkan bisnis. Bukan utang nggak boleh ya boleh aja, cuma nggak tepat gitu. Dalam hal apapun. Yang kedua kalau sudah sadar utang itu hentikan itu. Hentikan nambah utang. Ya. Minimal nambahnya hentikan dulu. Hentikan Utang dulu yang nambah. ada udahlah kita Udah selesaikan stop di nanti situ. pikirkan. Oke. Jangan. Nah, begini biasanya orang yang sudah mikirnya utang untuk ngembangin bisnis, tadi nggak kebuka mikir yang lain dok. Dia sudah tidak punya ide untuk market development tadi, tidak punya ide untuk product development, nggak punya ide untuk business development, nggak punya ide, nggak punya ide untuk saya mau mendekatin supplier saya untuk mensupport ini gitu. Nah, gitu. Oke. Terlalu banyak alternatif lah gitu ya. Ya, nanti pokoknya mention di sini kita sama Dokter Demul bikin itunya nanti ya, bikin offline-nya lah biar Bikin enak offline-nya, itu. Iya. luar biasa. Oke, kita bikin ya nanti ya. Gitu Kita aja. komen yang butuh gitu ya. Oke, kalau gitu kan beliau sekarang mainnya di skala ratusan miliar nih ya. Di bisnisnya, di mentinya atau di coachingnya ya, Iya. yang dibantu kurang lebih. Iya. Nah pertanyaan saya adalah, ini boleh dijawab boleh enggak, tapi saya mau Iya. jawab sih, walaupun kita nanti bipkan. Kita tahu kan, Indonesia banyak pengusaha besar Iya. gitu. Kelihatannya mereka baik-baik saja nggak sih? Atau ada yang sebetulnya lagi pusing? Ada yang baik-baik saja. Nah, sebenarnya bisa dilihat laporan keuangannya. Ya, lihat DER-nya kan, debt to equity ratio-nya dilihat. Ini kalau DER-nya sudah sekian, sebetulnya dia punya persoalan nih. Gitu. Terutama kalau perusahaan TBK bisa dilihat di situ. Kalau tidak TBK kan Tidak TBK kita lihat dari apa nature alamnya, contoh nih ya. Ini punya outlet sekian. Kan kita bisa duduk tuh, Dok. Oke. Wah, ini punya persoalan ini. Misalnya punya outlet restoran chains. Ya, kita duduk situ. Ini jam makan siang begini nih. Bisa duduk, ini punya persoalan. Oke. Kita bisa ngitung nggak? Kalau saya udah bisa ngitung ya. Atau masuk ke toiletnya udah nggak dibersihin ya, orangnya sudah nggak care nih gitu. Ini ada persoalan. Salah satunya. Oh, oke. Yang awalnya misalnya bersih dan sebagainya, atau awalnya sigap karyawannya. Ya kan pasti berubah culture-nya ketika perusahaan punya persoalan keuangan. Oke. Bisa dirasakan. Bisa Dan itu dirasakan. banyak gitu. Banyak ya. Banyak. Apalagi kalau kita lihat outletnya gerai-gerainya tutup. Bisa dipastikan Bisa itu? dipastikan. Oke. Gitu. Siapa Atau ya? ada ya, Mulai traveling nih, saya siapa ya? atau ya apa tadi ini ada ini contoh yang perusahaan besar kemarin ya, ketika dia pakai penyelesaian PKPU atau Iya, salah satunya, kepailitan ya, kita tahu itu lah. itu sudah punya persoalan keuangan, di antara utang jumbo gitu. Itu kan salah satu exit strategi bagi dia. Oke. Gitu, dengan pura-pura pro karyawannya, nangis-nangis, padahal sebenarnya exit strategi bagi dia untuk ngemplang utang. Untuk ngemplang utang. Iya. Oke. Gitu. Dan itu memang exit strategi ya. Maksudnya saya bukan sesuatu yang tidak direncanakan ya. Direncanakan ya. Jadi di buku ini disebut Pak Dokter ya, utang itu membuat orang jadi jahat. Jadi jahat. Termasuk ke karyawannya sendiri. Oh gitu. Iya. Kasih contoh deh, ini saya jadi deg-degan nih nanti netizen kita. Tolong jelaskan. Ini Pak Samsul udah gak di sini, gimana jelasinnya gitu? Harus di training offline nantinya gitu. Contohnya gimana? Contohnya yang simpel aja, yang bisa dicerna teman-teman semua nih, viewer. Iya. Salah satunya misalnya ya tadi kalau kasus yang paling anyar sekarang, perusahaan yang punya utang jumbo yang ternyata ownernya itu memanfaatkan utang kan, nggak peduli karyawannya nggak punya kerjaan atau nggak, PHK aja, tutup. Dipilotkan, PHK dibayar memang ya. Tapi kan dibayaran cuman saat itu dong kan. Iya, kita betul. panjang nih, bertahun-tahun karyawan kita Iya itu. betul, apalagi yang masa kerjanya Iya, udah dia kan ditutup itu, ditutup ke Iya. masa depannya lah, tanda kutip gitu. Dia kan nggak mikir lagi itu. Dan dia menyalahgunakan itu kan. Menyalahgunakan. Kemarin kita lihat di Iya. media seperti itu ya. Oh itu utang bikin pengusaha jahat sama Jahat. karyawan. Sama karyawannya iya, sama partnernya Supplier iya. ya. Semuanya. Oh oke.
gitu. Dan karyawan, pengusaha yang punya utang, Dok, itu begitu ada tagihan, maka yang diutamakan bayar tagihan bukan bayar karyawannya. Udah pasti. Udah pasti gitu ya. Iya. Padahal kalau di struktur keuangan, laporan keuangan, bayar gaji itu pertama kali setelah bayar supplier. Bayar cicilan atau bayar bunga utang paling bawah. Paling bawah ya. Itu kan urutan aja tuh, urutan dari mana uang mengalir. Harusnya gitu ya. Iya, ngikutin. Dihabiskan dulu ya. Ke Iya. supplier dulu. OPEX dulu ke gaji. Iya, gaji baru dulu baru. utang. Tapi orang punya utang miliaran yang bawa dulu tuh. Bawah Gitu. dulu ya. Gaji dicicil, supplier dikemplang. Dibalik. Itu kan Oke. jahat. Jadi tidak mengikuti nature of business. Laporan keuangan rugi laba itu udah menunjukkan Lah, itu bagaimana seharusnya kita seharusnya berbisnis. Berbisnis. Saya baru dapat pencerahan nih, sudah 13 tahun ngurusin bisnis gitu ya. Oke. Iya. Itu nature-nya seperti itu Iya. ya. Oke. Gitu. Keren nih. Nah, ini sesi mudah-mudahan sesi ini bisa mengupgrade kita semua para pengusaha atau yang baru mau masuk ke dunia usaha gitu ya. Insya Untuk Allah. bisa melihat sebuah bisnis itu dan menjalankannya dengan benar. Insya Allah. Utang membuat kita jahat terhadap tadi pihak-pihak yang seharusnya diurutkan Seharusnya yang prioritas sesuai mensupport dengan laporan kita. keuangan. Jadi jahat. Pertama pasti sama karyawan. Ada tagihan dulu, tagihan ke pinjaman ya. Itu dulu gitu. Oke. Gaji dicicil. Supplier nggak dibayar. Iya biasanya gitu tuh. Kalaupun pilot atau di layoff pesangonnya tidak dibayar dulu gitu Iya. atau setengahnya dulu Iya. itu ya. Bukti salah satu. Salah satu ini di sini nih. Oke. Luar biasa ini. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi salah satunya adalah menulis buku gitu ya. Iya. Tapi seorang Samsul Safin gitu ya, menulis buku harganya berapa bisa sampai gitu ya. Ini buku nggak seberapa lah buat seorang syariah business coach pertama di Indonesia gitu. Seperti apa sih? Kan saya mulai belajar nulis. Iya. Saya kenal beberapa writer atau penulis yang bagus juga gitu ya. Iya. Tapi ya bestseller itu kayaknya jadi sesuatu yang dibanggakan. Iya. Tapi kita tahu royalti kan tidak besar gitu ya. Iya. Tapi ini royaltinya gimana? Atau gimana? Ya kalau saya dengan penerbit sudah bisa nego. Oh bisa nego. Iya. Oke. Syaratnya sebetulnya saya itu tidak perlu masuk ke toko gitu kan karena saya bisa jualan. Oh, Tapi toko menginginkan juga ada buku-buku yang Oke. masuk dari seorang penulis yang bisa jualan. Itunya sih bisa nego. Bisa nego ya. Pasti beda dengan yang lain lah Beda gitu. dengan yang lain ya. Iya. Oke. Saya maunya segini gitu. Gitu ya ternyata. Iya. Bukan hanya ke ini ya, ke penjual juga nego, bukan hanya ke pembeli gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau katakanlah jual buku atau apapun, Iya. sebetulnya ujungnya dari bisnis itu kan bisa menjual ya. Iya. Tapi kadang-kadang Iya. saya orang teknis. Iya. Mas Samsul, seorang teknis. Iya. Programmer dulu, network engineer gitu ya. Iya. Terus terang lu tuh struggling banget untuk mulai jualan. Kayak Iya. untuk menawarkan barang aja misalkan, kita tahu nih kayaknya yang lain juga sama sih gitu. Kita feature kelebihannya apa sih gitu. Mau jualan itu kayaknya ada yang hold kita gitu, hold Iya. back kita gitu. Iya. Seperti apa sih Oleh karena jualannya? itu jangan jualan. Jangan jualan. Ya karena orang tidak suka dijuali. Terus kita jual apa? Siapa yang jual? Sales? Iya. Hire orang? Tapi ada satu rahasia lagi. Nah itu yang saya maksud nih. Kita bongkar ya. Apa rahasianya? Semua orang suka belanja. Semua orang suka belanja. Maka bantu dia belanja. Belanja produk kita. Produk kita. Iya. Nah, bagaimana membuat dia belanja produk kita? Gimana? Jadi gitu. Nah, ingat ya Dok ya. Ah. Ini kunci bisnis nih. Ingat nih, tidak ada orang yang suka dijuali, nggak ada. Tidak ada ya kan? Nggak ada. Didorong-dorong ketok-ketok pintu bawa Nggak barang. ada. Nggak ada ya? Dimanapun kita datang ke mall ada orang teriak-teriak, nggak ada yang suka. Bahkan ke satu supermarket didorong-dorong, Nggak disuruh suka. beli kartu kreditnya. Nggak suka. Nggak suka ya? Nggak Kita suka. risih juga. Risih. Udah punya apalagi gitu. Iya. Oke, gitu ya. Itu rahasia pertama. Rahasia pertama. Tapi ada penangkalnya yang kedua. Nah, itu. Tadi orang suka belanja. Belanja. Orang suka spending their money. Maka bantu dia melakukan kesukaannya itu yang belanja itu. Caranya? Belanjanya produk siapa? Produk kita. Produk gitu. kita. Caranya gimana? Caranya ya mulai tidak ada apa-apa namanya ini ilmu klasik lah dari dulu. Mau zaman AI atau zaman apapun ketahui saya mau jualan ke siapa, dokter mau jualan ke siapa. Oke, itu ya. Gitu. Nah, diidentifikasi dulu produk saya ini, produk teknis saya ini kira-kira pasnya ke siapa. Tidak ada yang fit to all di dunia ini. Tidak ada ya? Tidak ada. Meskipun itu kebutuhan sehari-hari
bagian dari rutinitas itu nggak ada. Iya, mau jualan beras tidak ada beras yang fit to all. Oke. Beras kan semuanya kita makan beras. Betul. Tidak ada yang fit to all. Ingat saya mau jualan ke siapa beras ini. Oke. Kalau saya mau jualan ke Dokter Dedi, beda dengan saya ke siapa. Gitu. Nah, kenali dulu mau jualan ke siapa itu nomor satu. Ya, kalau sudah terkenali dulu jualan siapa, baru diidentifikasi hal-hal yang lainnya. Sehingga misalnya ketemu, oh persoalannya Dokter Dedi ini untuk urusan beras ini. Salah satunya mohon maaf misalnya sudah overweight nih sebetulnya, tapi dia kalau nggak makan beras nggak bisa, nggak makan nasi tapi overweight. Nah, ada persoalan di situ kan, masuk di situ. Tinggal bilang, Dok, mohon maaf nih kalau kata Pak Menteri kemarin yang lingkar pinggangnya celananya segitu 33 cepat menghadap Allah. Lebih cepat. Ini kalau saya amati kayaknya lingkar dokter nih aman, bukan 33, 38. Ya maksudnya di atas 33 ya. Iya. 38. Masuk kan situ kan? Masuk. Iya. Kan Pak punya persoalan. Iya. Jangan kita yang ngomong, Pak Menteri yang ngomong. Pak Menteri yang ngomong. Kalau saya ngomong ngejas dokter kan? Ngejas, apalagi kita jualan barang. Iya, jualan barang kata Pak Dokter. Kira-kira menurut Pak Dokter gimana? Iya Pak Samsul, saya sebetulnya berterima kasih sama Pak Menteri diingatkan. Iya, tapi tetap saya pengennya makan nasi gitu ya. Makan nasi. Saya bisikin, Dok, mau nggak makan nasi tapi justru menurunkan lingkar pinggang. Oh, mau banget pasti. Nggak bakalan saya tolak gitu. Gitu. Harga nomor 2 lah ada iya, gitu. Di antaranya begitu. Gitu. Luar biasa ini daging semua ilmunya nih. Saya akan implementasi juga. Selain nanti saya akan ikut nih offline training. Bikin ini. Aja Dok. Bikin untuk, ya. Gini bikin untuk Pak audien di sini for free kita ini. Kalau di tempat saya sediakan tempatnya makannya semuanya full day semuanya lah. Oh gitu. Iya. Di mana di bawahnya Pak Prabowo. Oh oke, daerah sana ya. Wah enak tuh dingin tuh ya. Dekatnya Pak Prabowo ya. Oke komen aja nih di komentar kita ya di bawah nanti siapa yang ingin diadakan itu ya. Nanti kita bikin temu offline. Saya yang menjamu semuanya. Oh gitu. Ya saya siapin tempatnya makanannya semuanya gitu. Wah. Dokter bisa bikin temu. Oke, targetnya siapa nih kira-kira? Ya pokoknya komen sih. Iya kan, ya kan kalau komen ada individu juga yang nggak punya bisnis orang intinya ya. Nggak apa-apa, siapapun. Oh siapapun. Everybody, your audience. Oh gitu ya. Oke, teman-teman tuh ya. Pak Samsul luar biasa nih memang. Ini boleh dibilang memang bergerak di belakang layar itu tiba-tiba tampil di sini di depan layar dengan sesuatu yang mungkin bisa bukan memberdayakan ya, tapi lebih kepada membuka mata kita semua bagaimana seharusnya kita berbisnis atau dalam memperlakukan uang segala macam. Itu nanti kita bahas ya. Oke, tolong komen ya. Share videonya supaya lebih banyak lagi yang saya ikutan deh. Nanti kita adakan ya, Pak Samsul ya. Iya, bisa sampai 50 orang nggak apa-apa. Bisa sampai 50 orang. Siap. Nah, nanti kita pilih audiensnya seperti apa ya supaya nanti yang datang itu bukan cuma makan aja, tapi yang mendapatkan sesuatu pulangnya dan bisa berkontribusi juga ke masyarakat sekitarnya, ke society-nya gitu ya. Insyaallah. Oke, Pak Samsul. Oke, kalau gitu saya ingin tanya nih, ini lingkarannya Pak Samsul, entah kocinya atau mentinya gitu, ada banyak yang tadinya hutang miliaran bahkan lebih kemudian lunas. Minta berapa ribu orang? Aduh. Ditawarin gini, bingung saya. Kita harus syuting sehari 5 kali sepertinya ya. Oke, banyak ternyata. Banyak, alhamdulillah. Banyak. Insyaallah. Boleh kita belajar dari mereka. Boleh banget. Insyaallah mereka siap berbagi. Oh, alhamdulillah. For free seluruh Indonesia. For free seluruh Indonesia. Kita bikin segmen sendiri ya. Wah, luar biasa nih. Kita undang nanti bisnis owner kebanyakan ya, Pak Samsul ya, untuk hadir di sini dan ngasih pembelajaran lah supaya tadi berhutang itu bisa membuat pengusaha jahat terhadap karyawan, supplier dan sebagainya. Itu makjil banget ke saya sih. Ya, jadi membuat kita jangan dokter pernah tidak dibayar. Saya yakin. Oh, sering. Saya yakin kliennya itu punya persoalan utang. Iya, sering. Ya, termasuk ya perusahaan-perusahaan yang warna tertentu gitu ya. Itu kadang lama, pernah sampai 2 tahun. Ulang tahun kedua. Tahun kedua gitu. Kitanya udah dikejar-kejar supplier gitu ya. Itu pernah banget itu. Dan terasa banget tidak enak sebagai pengusaha gitu. Berarti perusahaan itu punya persoalan. Ada persoalan. Kan ada perusahaan-perusahaan. Coba sekarang yang warna-warna tertentu, misalnya kan lihat laporan keuangannya, lihat berita sampai utang sekian. Iya.
gitu. Di tempat Dan supplier seperti mohon maaf yang tanggung itu nomor sekian lah. dan kolaps tuh. Dan collab. Iya, sampai teriak-teriak di media sosial itu kan Iya. berarti tidak tahan mereka. Tidak tahan. Gara-gara tadi yang Iya. zolim. Zolim. Padahal Zolim. kalau bicara culture-nya bagus namanya kan. Katanya bagus betul. Iya. Dan kemungkinan itu gara-gara utang. Di antaranya. Di utang. antaranya salah satunya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong culture nih, Dok. Heeh. Ini bahaya nih teman-teman, terutama mungkin profesional yang sekarang bertanggung jawab di perusahaan ya. Hati-hati karyawan Anda kalau iya. kena utang tuh. Hati-hati. Untung diingetin gitu. Iya. Culture itu kan gini ya, di tempat saya boleh Iya. curhat sedikit ya. Ah. Bahkan di level tertentu yang gajinya tidak sedikit gitu ya, udah lama juga itu terlibat utang loh. Iya. Pinjol. Memang Iya. seperti itu. Banyak. Banyak, Dok. Ini cerita lama. Suatu ketika saya bukan diundang, ketemu lah ya, ada seorang HR manager di suatu pabrik, karyawannya ribuan. Oke. Dia bilang begini, ini sebelum zaman pinjol, masih tahun kayaknya 2010 atau 2011. Oke. Jadi belum ada pinjol saat itu kan. Pak Samsul, ini di tempat saya kok kayaknya budayanya makin gak bagus ya. Maksudnya gimana? Banyak yang izin sakit, Iya. terus banyak juga pokoknya kayak temperamental gitu, sumbu pendek, telat dan sebagainya. Saya cuman gini aja satu, Mas, tolong deh bikin peraturan yang kira-kira tidak melanggar, ada pengecekan dompet, Oke. lihat ATM-nya. Ternyata Ternyata betul itu mereka bikin lah ya, yang kira-kira tidak, ini kan privacy akhirnya kan, privacy tidak dicek, coba dicek random dompetnya. Ada nggak ATM-nya? Atau mungkin ada kuesioner atau gimana lah ya? Apakah anda di ATM Anda ada dompet gitu? Sampai ketemu ternyata ATM-nya tidak di tangan dia, tapi di tangan rentenir. Sampai seperti itu. Iya, ini perusahaan cukup besar. Waktu itu yang masih waktu itu UMR kalau nggak kan sekarang sudah nggak ada UMR tuh. Itu sekitar 4 jutaan saat tahun itu ya. Sudah gede lah, ada gaji 4 juta. Ternyata apa yang terjadi? ATM-nya terus direntenir. Sebagai jaminan dia ngambil duit. Jadi kalau gajian, ya kan ada payroll itu kan masuk ke ATM. Ya. Udah diambil rentenir duluan. Oke. Itu tahun 2010 2011 apalagi sekarang. Apalagi sekarang tinggal swipe up gitu ya, bisa cair langsung gitu. Iya. Itu merusak. Merusak. Jadi kalau di perusahaan Anda nih sahabat-sahabat ya sudah mulai ada yang suka mangkir, izin sakit, beralasan begini begitu. Itu sudah masuk penyakit berutang itu. Kondisi keuangannya udah tidak sehat. Sudah tidak sehat. Udah kena pinjol pasti juga judol itu. Kita tuh nggak bicara masalah riba itu untuk umat muslim udah pasti lah ya. Udah. Tapi sebenarnya kita bicara mengenai dampak utangnya terhadap culture tadi malah. Iya. Kalau bicara riba mungkin banyak yang berdebat lah. Iyalah, oke. Kita nggak usah ngomong itu utang. Utang. Ini bahaya teman-teman HR nih. Iya. Iya juga sih kan. Dan itu bukan disebabkan karena gajinya kecil aja. Bukan. Atau yang terendah ya. Bukan. Karena level tertentu ternyata saya juga Iya. mengalami itu. Bukan. Tidak ada hubungannya dengan nominal gaji. Nggak ada. Oke. Gitu. Karena sifat dari hutang itu sendiri ya. Sifatnya pertama kalau di buku ini nomor 1 utang itu dia bikin candu. Ngutang sekali pasti ngutang lagi. Yang kedua namanya kecanduan, dosisnya pasti lebih tinggi berikutnya. Lebih tinggi. Misalnya kita nggak sengaja nih kasih kartu kredit. Zaman itu sekarang sudah nggak ada kayaknya kartu yang bentuknya itu kan. Oke, limitnya 10 juta. Di awal-awal kan 10 juta. Tapi kan keasikan tuh make. Nambah. Saya jamin kalau misalnya tahun 2010 10 juta, sekarang bisa jadi limitnya sudah di atas 100 juta. Oke. Jadi kecanduan nggak pernah berhenti dan dosisnya nambah. Dosisnya nambah. Iya. Oke. Sampai kapan? Sampai dia nggak mampu bayar. Sampai nggak mampu bayar. Iya. Oleh karena itu kadang bank melihat laporan keuangan perusahaan Iya. pernah hutang di mana. Iya. Nah itu kalau yang pernah hutang itu dianggap bagus oleh bank lain ya. Dosisnya ditambah. Dosisnya ditambah. Oh my god, itu luar biasa itu. Iya. Jebakan gitu ya. Iya. Sampai kapan? Sampai bangkrut lah pokoknya. Sampai bangkrut seperti itu. Iya. Hmm. Gitu pokoknya utang nih kendati boleh sebaiknya udah janganlah gitu. Nggak ada, tidak haram berutang, boleh-boleh aja. Boleh-boleh Cuma aja. ada konsekuensinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih agak nyentil dikit. Lalu utang negara sebaiknya dilunasin gak nih? Oh, bisa. Oh bisa sebetulnya. Bisa Mampu banget. kita ya. Iya, jadi gini ceritanya nih ya. Suatu Boleh. ketika di zaman Covid tuh, kalau nggak salah 2022 ya. Saya kan lagi tanda kutip nggak ada kerjaan mau ngapain nih ya gitu. Udahlah saya bikinlah pertemuan ya.
Saya, terus ada Profesor Singgi Hasigit. Profesor Singgi ini adalah profesor di antara yang didengar oleh Bu Sri Mulyani. Oke. Ya, udah ketemu. Saya ngomong nih tentang utang negara. Ya, rumusnya begini sebetulnya. Ya, ini pendapatan negara. Rumusnya itu ya, kalau nggak salah kodenya Y. Pendapatan negara, income itu sama dengan tax dan non tax. Ya, tax sudah jelas tentang pajak. Ini rumus baku mulai dari kayaknya SMA ada tuh belajar SMA, S1, S2, S3 sampai postdoktoral rumusnya selalu ini. Oke. Dan dipakai seluruh dunia. Pendapatan negara sama dengan utang plus non utang. Yang disebut PNBP itu, pendapatan negara bukan pajak. Kalau ini ada cukai, ada dividen, BUMN dan sebagainya, ya. Nah, ketika negara menganggarkan pembangunan, anggaran defisit namanya, artinya anggarannya itu lebih banyak daripada pendanaannya, daripada penerimanya ini. Penerima kan tadi dari tax dan non tax. Ada lagi tambahan hibah sebetulnya. Nah, ini kan kurang gimana? Maka ditambah lagi utang. Gitu. Saya bilang ke Profesor Singgi, selama rumus ini masih dipakai, Prof, nggak akan pernah selesai. Pertanyaannya, kenapa kita mempercayai rumus ini? Kenapa kita tidak dobrak rumus ini bahwa ternyata penerimaan negara masih ada unsur-unsur yang lain? Iya, karena apa? Karena kebutuhan berapapun selalu bisa balance dengan pendapatan. Karena ada utangnya tadi. Kurang sedikit utang, kurang banyak ada utang porsinya. Oke. Dan ada yang menghutangkan. Ada. Utang negara mah enak, akan banyak kan utang negara pasti akan selalu terbayar. Pasti akan selalu terbayar ya. Jadi utang negara beda dengan utang pribadi utang perusahaan. Gitu. Dan sekarang yang misalnya sedang berkuasa yang utang-utang lagi toh itu untuk generasi berikutnya. Bukan urusan dia gitu ya. Dan utang negara itu paling seksi bagi negara-negara yang memberi utang atau lembaga seksi banget. Nah, gitu. Sekarang saya balik nih ya. Tadi kan kita bicara mengenai point of view-nya yang mengutang atau yang menggunakan uang hasil utang ya. Nah, sekarang bagi teman-teman nih, ya terserah lah itu bisnis atau non bisnis individual. Ngasih utang itu amal soleh yang luar biasa. Tapi utang gak dibayar-bayar. Dapat orang yang hilang kemana, di ghosting, di sosmed jalan-jalan, saya kapok. Dapat pahala sedekah. Setiap hari senilai utangnya. Setiap hari senilai utang ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Gitu. Makanya kalau ada orang datang berutang, nggak usah diceramahin begini. Nah, tabiat buruk utang nomor 1, nggak usah. Kalau masih tidak perlu, kita punya kasih aja. Itu pahala amal soleh yang luar biasa. Oke, kalau pinjam 100, nggak 1000 aja. gitu ya. Oke. Dan bagi yang ngutang, Pak Samsul, satu lagi, bagi yang ngutang. Ketika saya pernah dapat dari audiens, dari viewer kita yang nanya tadi komen, Pak, saya ada utang nih. Tapi yang ngasih utang bilang udah pakai aja dulu, nggak apa-apa. Apakah saya lebih baik membayarnya supaya rezeki saya lancar atau nggak apa-apa karena dia mengikhlaskannya? Nah, ini gimana? Iya, harus diperjelas. Pertama begini, utang itu wajib segerakan dibayar. Segerakan dibayar. Iya, jangan nunda-nunda membayar utang. Kenapa? Karena tadi, Dok, utang itu kaitannya dengan ibadah yang akan memutus mata rantai semuanya kalau kita mati. Ya, ketika kita mati nggak bisa lunas tuh utang, Dok. Kenapa? Ketika kita nih, kalau ada yang meninggal selalu tuh ada yang pidatonya begini, jika almarhum punya utang segera hubungi kami. Karena utang itu dibawa mati. Kalau sampai dibawa mati, tidak ada yang bisa dibayarkan utang itu di akhirat ini kecuali dengan amal soleh kita. Gitu. Dan itu kalau nanti ya, sebelum itu ruhnya tuh gentayangan, nggak akan diterima bumi intinya gitu ya. Iya, di gentayangan. Gitu. Selama utangnya belum terbayar dan tidak akan pernah masuk surga orang punya utang walaupun mati syahid. Oh gitu, sampai seperti itu ancamannya. Jadi selain tadi resiko-resiko dunia yang saya sebutkan, kecanduan dan sebagainya, resiko akhiratnya juga luar biasa. Makanya jangan main-main dengan utang. Nah, bagi teman-teman nih yang biasa berutang nggak tahu di mana, sebaiknya gimana tuh? Jangan-jangan ada kececer nih saya nggak bisa bayar. Gimana? Duduk aja, di list dulu. Mungkin kan ada darmaji, dahar 5 ngaku hiji kan.
ketika kuliah. Gitu ya. Itu pasti sesuatu yang bisa jadi terjadi ya zaman Iya, dulu zaman gitu. dulu gitu. Jangan diremehkan, itu list dulu. Oke. Dikit. Ya nggak tahu jumlahnya, sudah datengin aja si mbok pedagang di dekat kampus, nggak tahu cari keluarganya, kalau nggak udah bersedekah atas nama beliau Bersedekah gitu. harus. Oh, oke. Itu salah satunya ya. Karena ya jangan risau lah. Kalau emang niat aja, jangan sampai ini berarti nggak usah dibayar dong orang yang nggak ada, nggak gitu juga Nggak gitu gitu, ya. nggak. Bisa bersedekah atas nama yang Bersedekah. mengutangkan ya. Iya. Oke. Ini Mas Samsul luar biasa ya. Kita nggak terasa nih sampai timer saya mati tuh. Gitu. Ini udah mau selesai. Oh, Saya pikir mau mulai nih. baru mulai. Iya. Nanti kita ingin undang tadi tawarin 1.000 lebih gitu. Artinya Nggak apa, bikin segmen khusus aja. segmen khusus Iya. nanti supaya dapat pembelajaran lah kita. Insya Intinya Allah. apa? Saya ingin memperkuat bahwa memang kalau ada jalan lain kenapa utang? Iya. Dan memastikan bahwa ternyata setelah lepas utang itu bisnisnya berkembang, Insya growth. Allah. Tidak hanya bisnis, tapi keluarganya, Iya. semua di lingkungannya termasuk karyawan kalau Iya. bisnis itu bisa lebih berkah lagi. Mungkin Insya Allah. saya ingin dapat Insya pembelajaran Allah. itu bagi Insya audiens Allah. kami. Insya Allah. Oke, terima Sama kasih. ini, Dok. Hah? Pokoknya habis ini lanjutkan dengan offline. Offline. Kami yang memfasilitasi. Oke, siap. Iya. Nanti kami lakukan Iya. inilah kurasi dulu teman-teman yang memang Iya. niat atau minat untuk itu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Samsul. Luar Saya biasa senang sekali. banget nih hari ini. Iya, sama saya juga senang, ternyata kehormatan luar biasa. Ini gurunya para guru, coachnya para coach ternyata. Oke, dan sahabat atau teman-teman juga para mentor saya juga dulu gitu. Oke, baik, terima kasih Terima kasih. Pak Samsul, sampai jumpa di segmen lainnya. Insya Allah, insya Allah.